Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu dengan saya kembali, Thomas Krishna, pada salah satu contoh soal yang akan saya buatkan variabel cost-nya. Ya. Jadi ini adalah video kedua setelah penjelasan dari variabel cost. Jadi dari full cost menjadi variabel cost. Nah, soal yang saya ambil adalah soal 44 dari neraca saldo PT Hunter Boys ya tahun 2011 ya dalam ribuan rupiah ya. Nah, jadi soalnya adalah penjualan senilai 160 juta, retur dan potongan penjualan 5 juta, pembelian bahan baku langsung 25 juta, retur dan potongan pembelian 4 juta, kemudian biaya angkut pembelian itu 3.500, jadi biaya angkut pembelian bahan baku langsung, ya kan? Kemudian ada biaya bahan baku tidak langsung, ya, biaya bahan baku tidak langsung atau bahan pembantu itu 6 juta, biaya tenaga kerja langsung atau TKL itu 30 juta selama tahun 2011, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung atau TKTL itu 10 juta, biaya listrik, air, dan komunikasi secara total itu 3 juta, biaya pemeliharaan mesin dan gedung pabrik secara 5.400.000, kemudian biaya penyusutan secara total pabrik dan kantor 2.500.000, biaya PBB pajak bumi bangunan secara total 2.600.000, biaya perlengkapan pabrik itu 2.250.000, kemudian biaya komisi penjualan 9.500.000, biaya admin dan umum itu totalnya 12 juta, kemudian biaya gaji bagian penjualan 8.500.000, biaya honor akuntan secara total 9 juta, dan biaya atau BOP lain-lain secara BOP lain-lain 7 juta, ya gitu. Nah, kemudian kalau kita, oh ya, satu lagi ada itu persediaan awal dan akhir, ya. Jadi persediaan awal dan akhir antara barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku langsung, ya, itu awal akhir. Nah, di sini diminta untuk menyiapkan laporan harga pokok produksi secara full cost, ya, dan HPP dan laba rugi secara full cost juga. Nah, namun kita lebarkan soal ini, kita bikin juga variabel cost-nya gitu. Nah, seandainya rekan-rekan sekalian hanya mengerjakan full cost-nya, maka tidak perlu ada informasi tentang variabel cost di sini. Ya, jadi dengan kata lain, kalau dalam perusahaan, kalau kita mau bikin laporan variabel cost, maka kita perlu waktu ekstra untuk memisahkan apakah biaya itu condong atau cenderung ke arah full cost atau cenderung ke arah variabel cost, atau mungkin bisa dibedakan secara jelas. Ya, itu akan jauh lebih mudah. Ya, tapi kalau kesusahan biasanya langsung diarahkan lebih condong ke arah full cost atau variable cost gitu. Nah, sebelumnya saya langsung ke menyelesaikan yang full cost-nya dulu. Ya, jadi saya tampilkan yang full cost-nya. Jadi saya nggak bahas dulu yang ini ya variable cost-nya. Jadi nanti setelah masuk variable cost, kemudian kita bahas lebih rinci lagi variable cost-nya. Ya, nah. Tetapi sebelum mulai, di situ ada keterangan juga, contohnya biaya listrik, air, dan komunikasi, ini 70% masuk pabrik, ya. Jadi 70% itu punyanya pabrik, 30% punyanya kantor. Jadi ini pembayarannya langsung, ya, atau ini informasinya langsung, tapi sebenarnya ada pemisahan. Kemudian biaya penyusutan juga 35% ini masuk kantor, ya. Jadi sisanya masuk pabrik, ya. Nah, PBB juga 60%-nya punya pabrik, 40%-nya punya kantor, ya. Kemudian biaya honor akuntan 30% untuk pabrik, 70% sisanya untuk kantor, ya. Jadi nanti dipisah angka di sini, rupiah di sini akan dipecah, gitu ya. Oke, sekali lagi saya belum menyentuh penjelasan variabel cost-nya, karena nanti begitu mau masuk variabel costing, kita akan mulai mereview ini lagi, ya, gitu. Kemudian singkatan-singkatan di sini, singkatan untuk BBL ini singkatan dari bahan baku langsung, ya, BBL bahan baku langsung.
Kemudian BBTL, bahan baku tak langsung. Ya, bahan baku langsung itu adalah bahan baku yang digunakan langsung pada kegiatan produksi, jadi langsung berhubungan pada unit yang diproduksi. Kemudian bahan baku tidak langsung adalah bahan penolong, bahan pendukung, ya, bahan-bahan yang nilai rupiahnya tidak terlalu besar, yang membantu mendukung penyelesaian bahan baku langsung atau produk atau unit tersebut. Kemudian BTKL adalah biaya tenaga kerja langsung, BTKTL adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya, jadi biaya tenaga kerja langsung itu sistem pembagian ongkosnya adalah langsung berdasarkan upah biasanya. Jadi upah sesuai dengan unit yang dia hasilkan, sesuai dengan unit yang dia selesaikan. Ya, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung, ya itu ya ini dalam konteks pabrik ya, tenaga kerja yang kita bayar secara rutin ya, secara rutin. Bisa jadi pengawas pabrik, mandor pabrik, kemudian manajer produksi, itu tenaga kerja nggak langsung yang kita bayar secara periode gitu ya. Gitu. Kemudian BOP adalah biaya overhead pabrik, ya. Biaya overhead pabrik itu biaya-biaya yang terjadi di dalam ruang pabrik di luar biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi apabila teman-teman itu tidak bisa memasukkan atau kesulitan ini biaya apa yang terjadi ya dalam di pabrik ini ya, kalau itu nggak bisa dimasukkan bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung, maka masukkan pada BOP ya, gitu. Kemudian BBL bahan baku langsung, BDP adalah barang dalam proses atau barang setengah jadi, sedangkan BJ adalah barang jadi, BBP pajak bumi bangunan, FC adalah full cost atau biaya tetap, VC adalah biaya variabel atau variable cost ya. Jadi konsep FC sama VC dan TC atau total cost ini adalah konsep ilmu ekonomi yang diterapkan dalam accounting. Ya, oke. Setelah membahas singkatan-singkatan, maka kita akan secara singkat kita selesaikan laporan harga pokok produksi secara full cost, ya, gitu. Nah, namun sebelum ke situ, kita perlu tahu dulu bahwasannya ini soal kan ini kan acak-acakan gitu. Soal ini acak-acakan. Jadi tentu saja si pembuat soal membuat supaya si mahasiswa itu juga mikir gitu ya. Jadi nggak dibikin teratur, nggak dibikin urut ya. Nah, maka kita otomatis harus mengurutkan ya. Kita harus mengurutkan ya. Nah ini jadi misalnya bahan baku tidak langsung itu adalah BOP ya. Jadi kita harus memilah-milah di sini mana yang BOP, kemudian mana yang biaya admin dan pemasaran. Nah ini udah saya pisah ya, ini bagiannya BOP ya gitu. Oke, setelah itu kita bikin template dari laporan harga pokok produksi. Ini template-nya udah ada ya, kurang lebih seperti begini. Ini template-nya, nah ini ya. Nah, ya, jadi itu perhitungan biaya produksi itu adik-adik mahasiswa terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP, ya gitu. Nah, saya mulai dari yang nomor 1, jadi biaya bahan baku langsung. Nah, untuk biaya bahan baku langsung itu rumusnya adalah persediaan awal bahan baku langsung, kemudian ditambah pembelian bahan baku langsung. Ya, kemudian kalau ada biaya angkut ya ditambah biaya angkut dan dikurangi retur pembelian. Ya, jadi seperti itu. Ya, nah kemudian sehingga menjadi bahan langsung yang tersedia. Ya, ingat bahan langsung yang tersedia ini bukan bukan nama akun ya, gitu ya. Nah kemudian dikurangi persediaan akhir bahan baku langsung sehingga ketemu bahan langsung yang digunakan. Nah ini kita ambil angka-angka di sini dari soal, ya. Nah, di sini persediaan awal bahan baku langsung kita ambil dari sini. Nah, ini kan. Nah, ini ya, ini persediaan awalnya adalah 3750. Kemudian pembeliannya, nah pembeliannya adalah 25.000 ditambah biaya angkut dikurangi retur dan potongan pembelian. Ya. Oke. Sehingga kita mendapatkan bahan langsung yang tersedia dengan senilai 28.250. Nah, dikurangi oleh persediaan akhir bahan baku langsung. Ya.
Jadi persediaan akhir bahan baku langsung dikurangi oleh itu, ya, gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ya, sehingga bahan langsung yang digunakan adalah 25.500 secara rupiah, ya, secara rupiah seperti itu, ya, gitu. Nah, kemudian habis itu kita mengumpulkan data berapa nilai tenaga kerja langsung yang dipakai selama periode tersebut. Nah, tenaga kerja langsung ini cukup simpel. Jadi tenaga kerja langsungnya adalah 30.000 atau 30 juta pada periode 2011 itu selama setahun, ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penghitungan biaya overhead pabrik. Ya, jadi kita tentukan berapa biaya overhead pabriknya. Nah, jadi kita ambil dari soal itu mana-mana saja yang merupakan komponen biaya overhead pabrik, ya. Nah, itu diantaranya adalah bahan tak langsung, kemudian tenaga kerja tak langsung, listrik dan telepon, ya, listrik dan telepon. Nah, di sini listrik dan telepon pabrik, pemeliharaan mesin dan gedung, biaya penyusutan, biaya PBB, biaya perlengkapan pabrik, BOP lain-lain, dan biaya honor akuntan. Ya, memang untuk biaya listrik dan telepon ini tidak semuanya, ya. Jadi listrik dan telepon dan komunikasi, listrik, telepon, dan komunikasi, ya, komunikasi ini tidak semuanya, ya. Ini angka yang ada di sini ini listrik, telepon, komunikasi ini sebagian masuk pabrik, sebagian masuk kantor, ya, gitu, ya. Jadi kita perlu pisah, ya, gitu, ya. Nah, sehingga di sini kita lihat, nah ini ngambil dari sini, kemudian nah ini ngambil dari sini, kemudian nah ini 0,7 atau 70% aja yang masuk pabrik, ya, sesuai keterangan di atas. Kemudian pemeliharaan mesin gedung ini masuk pabrik semuanya. Penyusutan, nah ini juga dipecah, ya, ini yang 65%-nya masuk pabrik, ya, masuk pabrik. Kemudian 35%-nya masuk kantor, ini perlu kita pecah, ya. Kemudian PBB yang untuk pabrik aja 60%, ya. Kemudian perlengkapan pabrik, BOP lain-lain, honor akuntan ini juga dipecah, ada 30% masuk pabrik, ya. Jadi ini, nah ini kita masukkan angka-angkanya secara akurat. Nah, kemudian sehingga ketemu total overhead pabriknya berapa, ya, yaitu 38.635, ya, seperti itu. Oke, nah setelah itu setelah kita ketemukan nilai dari bahan baku langsung yang digunakan, tenaga kerja langsung, dan juga BOP selama periode tersebut, maka ketemulah biaya produksi total setahun. Ya, jadi biaya produksi total setahun ini adalah penjumlahan dari bahan langsung yang digunakan, kemudian tenaga kerja langsung yang digunakan, dan kemudian adalah overhead pabrik, sehingga totalnya adalah sekian, 94.000 sekian, ya, gitu. Nah, tapi ini bukan harga pokok produksi, ya. Kalau harga pokok produksi perlu mempertimbangkan BDP awal sama BDP akhir. Nah, ini kita masukkan BDP awal sama akhirnya, yaitu 3.900, ya, BDP awal akhir, ya. Jadi BDP awalnya 3.900 sesuai soal, kemudian BDP akhirnya adalah 4.500, ya, sehingga ketemu namanya harga pokok produksi, yaitu 95.535, ya, ketemu ini. Oke, nah setelah itu kita masuk ke harga pokok penjualan dan laba rugi. Nah, untuk harga pokok penjualan dan laba rugi itu template-nya adalah seperti begini, ya. Nah, ya, penjualan kotor, kemudian HPP, ya, kemudian biaya penjualan dan admin, ya, habis itu adalah pajak, ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Jadi pertama kita masukkan dulu adalah penjualan kotornya berapa, ya. Jadi penjualan kotor, nah ini, ya, seperti ini, ya. Jadi penjualan kotor itu kita jangan lupa kita masukkan juga retur dan potongan penjualannya berapa, ya. Jadi penjualan kotor nilainya adalah 160 juta, ya. Kemudian kita dapat retur dan potongan penjualan, retur dan potongan penjualan adalah 5 juta, sehingga penjualan bersih kita adalah 155 juta, ya. Nah, gitu.
Kemudian habis itu kita ngitung HPP. Ya, jadi kalau HPP itu berhubungan dengan barang jadi awal, barang jadi akhir, dan juga harga pokok produksi. Ya, jadi rumus dari HPP adalah barang jadi awal, ya 5.500.000 dari soal. Nah, dari sini, ya di soal ini dari 5.500.000 di sini ya. Nah, kemudian ditambah harga pokok produksi. Ya, nah, harga pokok produksi kita ambil dari bawah tadi. Nah, ya. Harga pokok produksi dari sini kan, nah ini ya dari sini, nah ya ditambahkan ya guys ya ditambahkan, sehingga menjadi barang jadi tersedia untuk dijual, ya jadi barang jadi tersedia untuk dijual setelah ditambahkan, kemudian dikurangi persediaan akhir barang jadi yaitu 4.000 ya, sehingga ketemulah yang namanya HPP ya. Nah oke ya, jadi ketemu HPP. Nah, setelah HPP ketemu, kita bisa menyelisihkan antara penjualan bersih dan HPP. Ya, jadi selisih antara 155.000 dan 95.000 sekian. Sehingga laba kotor yang kita dapatkan adalah 59.965. Ya, gitu. Nah, setelah itu dikurangkan oleh biaya operasional. Ya, jadi biaya operasional adalah biaya penjualan dan admin. Nah, kita masukkan komponen-komponen tersebut di sini. Apa itu? Yaitu adalah biaya listrik dan telepon, kemudian ada biaya penyusutan, ya. Nah, biaya penyusutan, kemudian ada biaya PBB untuk kantor, komisi penjualan, administrasi dan umum, gaji bagian penjualan, honor akuntan. Nah, itu kita masukkan angka-angkanya di sini, ya. Nah, ini angka-angkanya kita masukkan yang berasal dari soal tentu saja, ya. Angka ini berasal dari soal. Ya, ini kita masukkan. Ya, ini penyusutan sesuai dengan persentase 35% untuk yang kantor. Kemudian PBB 40%. Ya, masuk yang kantor ya. Oke, ya. Nah. Oke, kita cross check lagi. Ya, kita cross check lagi. Jika kurang yakin, listrik dan telepon, ya. Nah, itu ya 30% yang masuk pabrik, 30% kali 3.000 yaitu 900. Biaya penyusutan 35% yang masuk kantor, biaya PBB 40%. Kemudian komisi penjualan, ini semuanya admin umum. Nah, ini kemudian gaji bagian penjualan, kemudian honor akuntan. Sehingga total biaya penjualan sama adminnya adalah 39.115. Nah, ini. Nah, setelah dikurangi oleh biaya penjualan sama admin, maka laba kotor menjadi laba bersih. Ya, laba bersih sebelum pajak. Ya, jadi 20.850. Nah, ini asumsinya nggak ada pendapatan dan biaya lain-lain. Ya, sehingga laba bersih sebelum pajaknya adalah 20.850. Nah, dikurangi pajaknya 30%, maka laba bersih setelah pajak adalah 14.595. Ya. Nah, ini adalah laporan secara full cost. Ya, laporan secara full cost. Nah, kemudian kita lanjutkan laporan secara variable cost. Ya, nah ini adalah laporan secara variable cost. Ya, untuk laporan secara variable cost, maka kita perlu analisis lebih lanjut lagi di sini dalam soalnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau untuk variable cost, maka adik-adik mahasiswa dan para pekerja kantor harus memilah, ya. Jadi biaya tersebut harus dipilah. Ya, khususnya biaya-biaya administrasi dan BOP harus dipilah apakah dia cenderung masuk ke FC atau VC, ya masuk ke fixed cost atau variable cost, ya atau mungkin sudah terpisahkan dengan jelas, ya. Nah, bagaimana dengan yang namanya pembelian BBL atau BTKL? Nah, kalau BBL dan BTKL itu pasti otomatis adalah variable cost. Nah, jadi dia diadakan atau kita beli karena ada unit yang akan kita buat atau kita bikin, ya. Tapi yang jadi masalah adalah BOP dan biaya admin dan penjualan. Nah, itu perlu kita pisah, ya. Jadi perlu waktu ekstra untuk memisahkan apakah dia lebih condong ke arah fixed cost atau variable cost, ya gitu. Nah, ini dalam soal kita pisah. Nah, jadi contohnya adalah BBTL, biaya bahan baku tak langsung. Nah, ini adalah variable cost. Ya, jadi bahan baku tidak langsung itu biaya-biaya pendukung unit yang diproduksi, dia masuk variable cost.
Jadi dia hanya dibeli, ya, hampir semuanya dibeli itu karena ada unitnya diproduksi, jadi masuk variable cost. Ya, ini ada kata VC-nya di sini ya. Oke ya, lihat di ini ya, di dalam ininya apa kursor hijaunya ini ya. Kemudian yang ini TKTL, dia tenaga kerja tak langsung TKTL. Ini adalah tenaga-tenaga kerja atau orang-orang yang bekerja ya, meskipun tidak ada yang diproduksi, tetap dia kita pekerjakan. Seperti apa? Misalnya mandor, pengawas, manajer produksi, atau mungkin bagian kebersihan atau apa, itu tetap kita pekerjakan meskipun ya ini kondisi ekstrimnya tidak ada produksi ya. Nah, oke. Nah, jadi dia masuk fixed cost ya gitu. Kemudian listrik, air, dan komunikasi ini kan pecah dua ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi 70% masuk pabrik, 30% masuk kantor. Nah ini kalau saya bikin nanti 70% masuk pabrik, 30% masuk kantor, kemudian masing-masing ada FC dan GC-nya, itu akan terlalu rumit. Ya, di sini saya ngambil kebijakan lebih condong kemana aja. Ya, jadi setelah dipisahkan ke 70% masuk pabrik, 30% masuk ke mana? Ke kantor. Itu kita perlu untuk simplifikasi supaya nggak terlalu rumit dan jumlahnya relatif kecil. Kita perlu aja, simplifikasi aja, condongnya dia VC atau FC. Nah, ya, dan secara normal kita bisa lihat pemakaian listrik akan semakin besar kalau itu ada unit yang diproduksi makin banyak. Ya, juga air dan juga komunikasi atau HP, smartphone, internet dan sebagainya. Ya, mungkin internet aja yang fixed cost. Ya, tetapi secara yang rupiahnya gede-gede itu lebih condong masuk pada variable cost. Jadi saya nyatakan aja untuk listrik, air, dan komunikasi ini adalah variable cost, ya, seperti itu. Kemudian pemeliharaan mesin dan gedung pabrik. Nah, pemeliharaan mesin dan gedung pabrik ini condong ke arah fixed cost, karena meskipun toh tidak ada produksi pun tetap mesin dan gedung pabrik itu harus kita pelihara. Kemudian biaya penyusutan, ya, biaya penyusutan ini adalah fixed cost. Jadi otomatis ya, udah beli mesin, udah beli perangkat AC dan sebagainya, itu otomatis dengan berjalannya waktu dia akan tergerus nilainya ya gitu. Kemudian PBB juga fixed cost. Kemudian perlengkapan pabrik ini variable cost, karena ini diadakan atau kita beli atau ini berbiaya sejalan dengan unit yang kita produksi ya gitu. Kemudian honor akuntan ini saya nyatakan aja adalah variable cost. Jadi honor akuntan ini kita pekerjakan sebagian besar rupiah keluar untuk honor akuntan karena ada produksinya. Nah, seandainya produksinya nol, maka mungkin saya nggak pakai akuntan ya. Jadi condong ke arah variable cost gitu. Kemudian biaya lain-lain juga condong ke arah variable cost, jadi kita nyatakan ini sebagai variable cost ya gitu. Nah, sebelum kita bikin laporan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi, maka ada baiknya kita bikin tabel seperti begini ya. Seandainya kondisinya seperti begini ya, kondisinya seperti begini, maka akan jauh lebih akurat kalau kita bikin tabel ya. Tabelnya seperti ini ya guys ya. Nah, ini tabelnya ya. Nah, ini tabel yang kita bikin ya, tabel yang kita bikin. Nah, ya, ini ya tabel yang kita bikin untuk membantu kita mengalokasikan biaya secara lebih akurat ya. Jadi kita masukkan semua komponen ya. Jadi bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tak langsung, listrik, air, komunikasi, pemeliharaan mesin, penyusutan, BBB, perlengkapan, komisi penjualan, admin umum, biaya gaji penjualan, honor akuntan, kemudian ini ya, ini kita masukkan di sini apa deskripsinya. Kemudian kita tentukan juga berapa jumlahnya sesuai soal tadi ya. Kita tinggal coba saja atau ambil dari sel-sel tersebut pakai Excel ya, kita ambil satu persatu ya. Nah, baru kemudian kita pecah apakah dia BOP atau admin. Ya, admin di sini termasuk penjualan ya, karena tempatnya supaya lebih ringkas ya. Jadi termasuk di sini penjualan. Ya, jadi kita masukkan apakah BOP atau admin. Nah, setelah itu tentukan BOP yang FC atau BOP yang VC. Ya. Nah, jadi sebagai contoh di sini yang yang BBTL ini masuk yang BOP VC. Ya.
Kemudian biaya tenaga kerja tak langsung, tenaga kerja langsung ini masuk ke BOP yang variabel, yang fixed cost, yang biaya tetap, ya. Nah, kemudian biaya listrik, air, komunikasi sesuai dengan soal ini masuk 70% masuk pabrik, ya. Pabriknya adalah di pabriknya dia adalah VC. Nah, secara apa? Admin dia masuk ke FC. Oke, ya. Jadi listrik, air, komunikasi 70% masuk VC, 70% dia 2100 dia masuk VC, jadi FC-nya ini. Nah, ini sebenarnya ada kesalahan kecil ya dari saya ya. Jadi sebenarnya si 900 ini masuk VC, tapi nggak jadi masalah sih. Ini kan saya jelaskan konsepnya, karena nanti adik-adik sekalian aplikasi di lapangan itu yang penting adalah konsepnya, cara kerjanya ya. Jadi bukan detailnya pasti di tiap tempat berbeda-beda, di tiap soal juga berbeda-beda, ya. Tapi yang penting keakurasiannya. Nah, di sini setelah ditentukan 900 ini adalah masuk fixed cost untuk admin, maka benar-benar masuk fixed cost gitu, ya. Jadi itu ya. Jadi konsep berpikir, cara berpikir, proses kerja itu yang penting, ya. Nah, karena di tiap tempat beda-beda, ya gitu. Nah, kemudian saya percepat aja, jadi supaya lebih detail dan akurat, maka langsung kita pecah di sini. Nah, ini pemeliharaan mesin dan gedung sudah ditentukan adalah fixed cost 5.400. Nah, ini sesuai dengan soalnya, sesuai dengan kasusnya di sini. Ya, jadi pemecahan di sini sudah sesuai dengan kasusnya. Nah, ini tinggal kemudian penyusutan 35% masuk kantor, ini udah diurutin ya, dipersiapkan ya sesuai dengan tempat yang benar ya, seperti itu. Nah, jika rekan-rekan perlu informasi lebih akurat lagi, maka ini tentu saja bisa ditambahkan di sini, dijumlahkan semuanya ya. Berapa BOP fixed cost-nya, BOP variable cost-nya, admin fixed cost-nya, admin variable cost-nya. Itu bisa dilakukan sendiri dengan Excel supaya informasinya lebih luas, lebih akurat, dan siapa tahu dibutuhkan oleh manajemen ya gitu. Nah, dengan berdasarkan tabel ini, maka ini akan sangat membantu, dan di sebelah kanan saya kasih juga cross check ya, bahwasanya penjumlahannya adalah sama ya, jadi nggak ada angka yang tertinggal ya. Nah, ini ya sama ya, jumlahnya ya, jadi sudah di cross check, kita cross check dengan Excel. Nah, bahwasanya ini adalah sama ya, gitu ya. Nah, sama ya, antara ini sama juga 6.000, 10.000, 3.000, 5.400 dan seterusnya. Ya, jadi tabel ini akan sangat membantu kita untuk membuat pekerjaan kita lebih akurat, ya gitu. Nah, setelah itu baru kemudian angka-angka ini kita masukkan pada template yang ada di sini. Ya, seperti yang tadi sama, ya. Jadi laporan harga pokok produksi. Nah, ini adalah template-nya adalah seperti begini, ya gitu. Nah, ini adalah template-nya. Saya perkecil supaya kelihatan semuanya ya. Nah, ini ya, satu layar bisa kelihatan. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi perhitungan biaya produksi sama, jadi biaya bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung. Nah, cuman hati-hati di sini guys. Nah, di sini beda antara variable cost sama si full cost itu adalah ini ya, di yang warna kuning ini ya. Jadi kalau yang di full cost itu BOP-nya adalah BOP campuran semua ya. Jadi yang ini saya sorot sekarang ini. Sedangkan untuk yang variable costing, maka ini rekan-rekan hanya masukkan BOP variabel aja ya gitu. Kemudian yang kedua adalah biaya penjualan sama admin, ini juga variable cost saja. Nah, kemudian ada namanya margin kontribusi bersih untuk menghitung istilahnya itu laba bersih. Ya, istilahnya margin kontribusi itu adalah laba bersih atas biaya variabel aja. Ya, jadi margin kontribusi itu istilah saya adalah laba bersih atas biaya variabel aja, atas VC aja, gitu ya, laba bersih itu. Nah, habis itu adik-adik sekalian list ya, mana yang biaya tetapnya ya. Habis itu baru kemudian laba bersih sebelum pajak ya, ketemunya di situ. Oke, kita kembali lagi ke perhitungan biaya produksi. Nah, untuk perhitungan biaya produksi saya singkat aja. Di sini antara full cost sama variable cost itu sama
Ya, jadi tetap sama. Nah, ini 25.500. Kalau nggak percaya, kita bisa cross check di sini. Nah, kan sama kan? Nah, 25.500 jadi sama. Ya, antara full cost sama variable cost itu sama. Ya, gitu. Kemudian biaya tenaga kerja langsung juga sama. Ya, dan ini sifatnya BBL sama BTKL itu sifatnya adalah variabel. Jadi unit berdasarkan unit yang diproduksi, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang beda nanti adalah BOP-nya. Ya, jadi di sini yang masuk adalah BOP yang variabel aja. Ya, jadi BOP yang variabel aja yang masuk ya. Saya persingkat 74.950. Ya, supaya lebih ringkas tepatnya. Bisa diperbesar. Nah, ini. Ya. Nah, ini ya sebelah kiri. Jadi ini dimasukkan adalah BOP variabel aja. Ya, jadi sekali lagi fokus pada metode atau cara kerja, proses kerja. Ya, untuk detail angka ini sudah saya cek dan ini akurat, ya kan? Ya, gitu. Nah, jadi ya adik-adik masukkan ya, mana BOP variabel aja di sini. Ya, BOP yang variabel aja dimasukkan sesuai dengan template atau sesuai dengan ini tabel yang kita punya di sini. Ya, ini bagian ini BOP yang variabel aja. Nah, yang ini. Nah, ini BOP yang VC, BOP VC. Nah, ini masukkan ini aja. Nah, di sebelahnya harus sama. Nah, BOP VC. Nah, BOP yang variabel. Nah, oke ya, saya perkecil layarnya supaya bisa kelihatan. Nah, ini. Ya, jadi ini tinggal dijumlahin aja. Ya. Nah, ini. Nah, ini kan. Nah, ini jumlahnya. Dan jumlahnya sama loh ya. 20.050 dengan ini. BOP VC-nya juga sama. Nah, sehingga ketemu biaya produksi total setahun berapa. Kemudian BDP awal akhir berapa. Tambah BDP awal dikurangi BDP akhir. Nah, sehingga ketemu harga pokok produksinya. Pak, harga pokok produksinya kok beda? Ya, jelas beda. Ya, mau BOP-nya aja beda. Ya, jadi BOP untuk harga pokok produksi untuk yang variabel cost itu lebih kecil. Ini lebih gede. Ya, untuk yang full cost lebih gede karena yang tetapnya dimasukin juga, sedangkan yang variabel cost itu tetapnya nggak dimasukin. Nah, ini yang membuat harga per unitnya untuk yang sistem variabel cost itu jadi lebih kecil. Ya, karena memasukkan hanya variabel cost saja. Ya, seperti itu. Nah, alasannya kenapa kok hanya variabel cost-nya saja? Karena itu yang berhubungan sama unit, ya. Nah, sedangkan yang period cost nanti disimpan di bagian terakhir, gitu, ya. Oke, jadi untuk pembuatan variabel cost sama seperti variabel cost-nya full cost. Jadi seperti begini, template-nya. Jadi penjualan, kemudian dikurangi HPP, itu menjadi laba kotor. Kemudian, tapi bedanya yang masuk biaya penjualan sama admin ini hanya dimasukkan variabel cost-nya saja. Ya, jadi hanya variabel cost-nya masuk di sini. Nah, ini ditandai dengan warna kuning, ya gitu. Nah, kemudian setelah laba kotor dikurangi biaya penjualan dan admin yang variabel cost, itu berikutnya namanya bukan laba bersih, tapi margin kontribusi bersih. Ya, jadi margin kontribusi bersih ini adalah laba kotor dikurangi biaya penjualan sama admin yang variabel cost. Ya, nah kemudian habis itu baru dikurangi oleh biaya-biaya tetap yang terkumpul dari BOP dan biaya admin penjualan yang tetap. Ya, seperti itu. Oke, nah kita perinci lebih lanjut. Nah, jadi untuk yang penjualan bersih antara full cost sama variable cost ini sama. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, disamakan. Ya, jadi sama persis. Ya, jadi sama persis. Ya, full cost sama variable cost-nya sama persis. Nah, kita tampilkan di sini. Oke, maaf agak kacau. Ya, ini kan. Nah, ini sama persis. Nah, kemudian perhitungan HPP ini pasti beda. Perhitungan HPP-nya pasti beda karena
harga pokok produksinya beda. Jadi yang menyebabkannya di sini, ya. Jadi harga pokok produksinya kalau yang di full cost itu berapa itu? 93.535, maka yang di variable cost itu hanya 74.950. Jadi selisih sekitar 19 ribuan, ya, jadi lebih rendah. Nah, karena lebih rendah, otomatis HPP-nya juga lebih rendah, sekitar 19 ribuan. Ya, jadi HPP-nya yang full cost 95.000, yang HPP-nya variable cost 74.450. Jadi selisih juga sekitar 8, 9, ya sekitar 19 ribuan, ya, sama ya, sejalan ya, linear dengan itu. Sehingga laba kotor juga selisihnya sama sekitar 19 ribuan. Ya, jadi 78.000 dan 59.000. Jadi sekitar 60, 70, ya sekitar 19 ribuan ya, jadi sama ya. Jadi selisihnya sekian karena penyebabnya adalah harga pokok produksinya yang selisih segitu ya, gitu. Nah, kemudian ciri yang kedua dari variable costing ini, ada laporan variable costing ini adalah biaya penjualan dan adminnya yang juga dihitung yang variabel aja. Nah, ini sudah saya bikinkan tabelnya. Jadi biaya penjualan dan adminnya variabel, kita bisa lihat di template-nya ini. Nah, ini ya, jadi admin yang variabel. Nah, ini ya. Nah, ini ya. 21.800. Ini perinciannya dari sini secara detail. Ya, jadi penjualan sama admin ini 21.800 sejalan dengan tabel. Kalau kita bandingkan dengan punyanya full cost, nah kita bandingkan dengan punyanya, maaf agak goyang-goyang, kita bandingkan dengan, maaf ya, kita bandingkan dengan punyanya full cost. Ini tentu saja biaya penjualan dan adminnya ini jauh lebih kecil. Ya, jadi kalau full cost kan dimasukin semuanya, tapi di sini hanya dimasukin yang variable cost-nya saja, ya. Nah, jadi kemudian setelah itu bukan laba bersih tapi margin kontribusi bersih. Ya, jadi laba kotor yang lebih besar kemudian dikurangi dengan biaya penjualan dan admin variable cost yang jauh lebih kecil, sehingga margin kontribusinya adalah 56.750. Ya. Nah, ya, jadi karena kenapa di sini bisa jauh lebih besar dari laba bersihnya full cost? Karena dia nggak ikut fixed cost-nya nggak ikut disendirikan, ya. Nah, baru kemudian kita hitung berapa fixed cost-nya. Ya, kita hitung berapa fixed cost-nya. Nah, fixed cost-nya di sini dalam kasus perusahaan ini cukup banyak, ya, sesuai dengan kebijakan yang saya ambil ya, dengan tabel yang tulis itu, jadi cukup banyak. Nah, di sini fixed cost di sini 35.900. Ini sudah di cross check dengan tabel. Ya, di sini sudah ada tabelnya biaya tetap atau fixed cost. Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Jadi yang fixed cost ini ada BOP yang fixed cost 18.000 sekian dan admin yang fixed cost ya. BOP yang fixed cost-nya 18.000 sekian, admin yang fixed cost-nya 17.000 sekian, berarti dijumlah sekitar 35.800 ya, ini 35.900. Nah, ini sekian sudah, jadi sesuai dengan perhitungan tabel ya gitu. Nah, ini, nah kemudian kita kurangkan margin kontribusi dikurangi total fixed cost ya, 20.000 sekian, kemudian pajaknya adalah 30%, sehingga laba setelah pajaknya adalah 14.595 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini sama ya. Jadi laba setelah pajak, laba bersih setelah pajak, baik itu yang full cost maupun yang variable cost, laporan variable costing itu sama persis. Ya, sama persis. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Itu sama persis karena tidak ada unsur
persentase atau pengalian pembagian di sini semuanya murni tambah kurang ya dalam komponen-komponen laporan harga pokok produksi dan laporan HPP dan laba rugi di sini. Ini perusahaan manufaktur di sini ini sama persis, jadi intinya mesti sama ya. Jadi laba bersih laba pajaknya sama, cuman komposisinya yang beda. Ya, jadi komposisinya beda. Jadi kalau untuk harga pokok produksi itu untuk variable costing yang masuk hanya BOP variabel aja. Ya, jadi dan kemudian untuk margin kontribusi atau alias laba bersih variable cost itu yang masuk hanya unsur variable cost saja. Nah, sedangkan untuk yang biaya tetap atau fixed cost itu dipisah sendiri, ya masuk pada ruang tersendiri, itu setelah margin kontribusi, ya. Nah, kalau pendapat saya secara umum memang laporan variable cost ini jauh lebih akurat, ya. Tapi ya itu harus bisa memisahkan tiap-tiap komponen biaya, ya khususnya yang BOP dan biaya admin penjualan, mana yang fixed cost, mana yang variable cost, dan itu perlu waktu dan mungkin biaya ya untuk fee dari staff yang harus punya keterampilan di situ, ya gitu. Tapi secara laporan perpajakan semuanya tetap sama pakai full cost, ya tidak ada yang sejauh ini tidak ada yang mensyaratkan atau mewajibkan untuk variable cost. Jadi variable cost lebih pada analisis internal seperti itu. Dan sekali lagi variable cost ini banyak dipakai dan akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang ingin bersaing untuk menentukan harga jual per unit yang rendah, yang relatif rendah, ya. Nah, jadi kalau kita pakai perhitungan full cost, maka harga pokok produk per unitnya akan kelihatan jauh lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau variable cost enggak, ya bukan dibikin-bikin, tapi memang lebih masuk akal untuk variable cost. Ya, karena apa? Karena biaya tetap itu ya sifatnya jangan mempengaruhi unit yang diproduksi, unit yang kita jual ya. Jadi unit yang kita jual itu urusannya yang biaya-biaya variabel. Dan kemudian untuk BBL, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu juga sifatnya mengikuti unit yang diproduksi ya, secara umum seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.